Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, hari raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan kitab suci hari ini, khususnya bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Kristus memberikan bukti umum bagi misi ilahinya dengan secara khusus membuktikan kuasanya atas iblis, yaitu dengan menyembuhkan orang yang bisu tuli. Penaklukannya atas iblis menunjukkan rancangan besarnya untuk datang ke dunia, yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan jahat dari kuasa kegelapan atau iblis. Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang yang malang
sampai orang itu menjadi bisu. Maka dalam Injil tadi kita mendengar bahwa orang yang buta dan bisu telah disembuhkan oleh Yesus, dan seketika ia dapat berkata-kata. Dengan mengusir setan-setan, Yesus benar-benar menghancurkan iblis dan kuasanya. Ada yang kagum akan mujizat itu, tetapi ada pula yang menuduh Yesus bersekutu dengan Beelzebul, kepala dari si iblis, atau si bos dari iblis itu. Karena itu mereka mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan penghulu setan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika hati orang tetap melayani kepentingan dosa dan iblis, maka apapun yang ditunjukkan oleh Yesus akan tampak sia-sia. Ketika dosa tetap tersembunyi dan hati nurani dipermainkan oleh dosa, orang tidak akan mampu melihat anugerahnya yang menyelamatkan. Hal itulah yang terjadi pada orang Farisi yang menolak kebaikan Allah pada si tuli dalam Injil yang kita dengar hari ini. Orang seperti itu pada intinya memiliki hati yang buruk dan penuh munafik. Mereka mudah untuk menerima keburukan dalam hal dosa maupun hukuman. Orang munafik yang tidak mengakui kehendak dan kebaikan Allah biasanya adalah orang yang angkuh dan gegabah, paling berani dan menantang. Hati nurani mereka sudah tumpul, sedangkan hati yang jujur selalu mampu menerima kebaikan Allah dalam kehidupan yang berkaya, dalam banyak cara dan melalui banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang kadang-kadang juga mengalami sikap seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Walaupun kita telah mengaku diri sebagai pengikut Yesus, tetapi terkadang hati kita masih cenderung untuk mengikuti keinginan daging kita sebagai manusia yang rapuh. Dan karena itu kita begitu gampang untuk jatuh dalam iri hati, dengki, benci, cemburu, dan sebagainya. Kalau kita melihat ada sama kita yang berhasil, kita lalu menuduhnya macam-macam. Kalau ada sesama kita misalnya dalam pekerjaan, ia mendapat karier yang begitu bagus, lalu kita mulai berkata dengan sinis, oh dia itu karena penjilat, oh karena dia mensogok, dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa segala yang dialami oleh manusia dalam hidupnya itu adalah anugerah dari Tuhan itu semata-mata. Kita selalu menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar, paling suci, dan selalu memandang rendah orang lain. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita masih bersikap demikian, maka berarti kita menolak karya penyelamatan Allah yang telah kita terima melalui sakramen pembaptisan. Kita seperti orang-orang Farisi dalam bacaan hari ini yang selalu menuduh Yesus yang bukan-bukan. Kalau kita sebagai murid-murid Yesus tidak bersatu, tidak bersekutu, lalu bagaimana kita dapat memberi kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita? Bayangkanlah kalau kita tidak bersatu, bersekutu, apakah kita mampu membangun kerajaan Allah, kerajaan Kristus di dunia ini? Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita selalu bersatu menjaga kekompakan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam diri kita. Maka hendaklah hati kita, diri kita, seluruh kehidupan kita terbuka kepada bimbingan dan penerangan Roh Allah. Dan biarkanlah Roh Allah itu membimbing dan menggerakkan kita, sehingga persatuan, kekompakan kita sebagai satu keluarga besar kerajaan Allah di paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura semakin nampak. Dan dengan demikian kita akan mampu dengan bekerja sama dengan Tuhan akan menghadirkan pelbagai mujizat-mujizat kehidupan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di paroki ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu bersekutu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.